Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kawan-kawanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita akan meneruskan menyambung dari materi sebelumnya tentang bagaimana menghilangkan rasa malas ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah kita bahas di materi-materi selanjutnya, poin-poin yang 1, 2, 3, 4. Kita ulang poin yang keempat kemarin apa? Bahwa ketika kita merasa malas, berarti kita tidak memantaskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas segala hajat dan keinginan kita. Hajat kita banyak, keinginan kita banyak, cita-cita kita banyak, tapi amalan kita, ibadah kita biasa-biasa aja. Berarti kita tidak memantaskan diri di hadapan Allah. Kalau kita pengen dipantaskan, kalau kita ingin bahwa kita ingin ditolong sama Allah, ya kita harus pantaskan diri dong. Ya, ibadah, tahajud, tetap istiqomah ya. Tahajud ini membuka pintu rezeki yang luar biasa. Kemudian kita juga terus aja pokoknya mencari perhatian Allah. Biar Allah tuh perhatian terus sama kita. Biar Allah tuh ngelihat kita itu melakukan hal-hal dan melakukan ibadah-ibadah dan hal-hal yang memang di luar kebiasaan orang-orang, sehingga itu yang menjadikan Allah tuh perhatian sama kita. Kalau Allah sudah perhatian sama kita, maka insya Allah apa yang kita harapkan, kita cita-citakan, kita inginkan, ini akan menjadi jalan Allah semakin cepat mengabulkan doa-doa kita. Baik, yang selanjutnya, bagaimana supaya kita tetap dalam keistiqomahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap dengan keyakinan kita bahwa kita harus menjaga keimanan kita agar keimanan kita tidak turun terus. Maka yang harus kita lakukan adalah jangan pernah menjauhi Al-Qur'an. Karena ini Al-Quran menjadi solusi hidup kita. Al-Quran menjadi petunjuk bagi kita. Saya ingatkan kepada kawan-kawan semua yang saat ini belum memiliki Al-Quran perkata, Al-Quran terjemahan. Ayo, beli. Jangan bilang gak punya duit terus. Ya bilang sama Allah, ya Allah, saya kepengen banget bisa lebih dekat dengan Engkau. Saya kepengen banget bisa menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup saya. Saya pengen menjadikan Al-Quran ini sebagai tujuan hidup saya, ya sebagai manual book saya, buku petunjuk saya. Oleh karena itu ya Allah, saya mampukan saya untuk bisa memiliki Al-Quran. Nanti jalannya sama Allah yang kasih. Tuh. Jangan ngomong mulu, gak punya Al-Quran abisnya, jadi saya gak pernah baca Quran. Jangan ngomong alasan mulu lah. Saya suka sebel makanya sama orang yang suka ngomong alasan. Gak boleh sebel ya, Masya Allah. Gak apa-apa dah, bilang sebel sama anggota SWTD mah bebas lah. Ya karena kawan-kawan juga kan di mentoring sama saya ya, ini menjadi ranah saya juga untuk saling mengingatkan gitu. Jangan ngomong mulu, habisnya gimana teh ngomong alasan mulu. Nggak usah ngomong alasan, udah lakuin aja apa yang bisa kita lakukan. Berdoa aja agar kita bisa dimampukan oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah jauhi Al-Quran. Terus ya setiap hari itu kawan-kawan komunikasi sama Al-Quran, ya baca Al-Quran dari mulai surat Al-Fatihah, baca artinya, kemudian Al-Baqarah dan seterusnya. Jadi kita target hataman kita kalau udah di SWTD ini adalah hatam Al-Quran beserta artinya. Udah, ada hal-hal misalkan yang gak mengerti, terus aja baca sama artinya. Nanti juga kita ketemu juga kok dengan bacaan-bacaan atau terjemahan-terjemahan yang kita bisa paham gitu. Walaupun ada yang kita gak paham, ada juga yang kita paham. Terus aja sambil kita berdoa dulu sama Allah biar Allah kasih pemahaman untuk kita. Karena miracle itu terletak di balik dinding pemahaman. Nah, baik kawan-kawanku sekalian ya. Itu jangan jauhi dari Al-Quran. Kemudian apa yang harus kita lakukan ketika kita ingin terus istiqomah dalam ketaatan kita kepada Allah? Maka yang harus kita lakukan adalah mencari lingkungan, mencari kawan-kawan yang terus saling menasihati dalam kebaikan, menasihati dalam kebenaran, menasihati dalam ketakwaan, saling mengingatkan kepada kita, dan jangan pernah tinggalkan mereka. Kawan-kawan ya, untuk bisa mendapatkan
lingkungan yang baik ini sulit sebetulnya. Tetapi ketika kita sudah mendapatkannya dan kita misalkan ingin melepaskannya, itu mudah sekali. Kalau udah dapat, dilepaskan itu mudah, tapi mencarinya sulit. Dan kawan-kawan harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas wasilah misalkan teman-teman diajak oleh teman-teman yang lain, atas wasilah misalkan siapapun lah gitu untuk masuk SWTD ini adalah merupakan hal yang harus disyukuri. Kenapa? Karena lingkungan seperti ini jarang sekali. Saya, ya Allah, atas izin Allah saya benar-benar merasakan bahagia sekali. Kenapa? Karena ada di SWTD ini. Kenapa bisa demikian? Karena saya melihat kawan-kawan semua dan saya pun merasakan seperti itu ya. Banyak sekali di antara kawan-kawan yang memang tidak saling mengenal, tidak saling melihat mukanya secara langsung, tapi luar biasa kedekatannya itu. Aduh, seperti orang yang udah lama benar-benar kenal. Ya, apalagi kalau di chat. Makanya saya suka bilang sama teman yang lain ya. Ini kalau di grup SWTD ini nggak ada grup yang paling aktif selain SWTD. Paling aktif coba aja deh. Ada nggak grup yang paling seaktif SWTD? Yang setiap hari tuh ratusan chat gitu ya. Paling ya kalau ini ratusan chat, kalau di grup lain bisa jadi ya bisa berhari-hari gitu. Kalaupun misalkan ada ratusan chat di grup lain mungkin kurang faedah, kurang manfaat dan sebagainya gitu. Dan alhamdulillah kalau di SWTD ini ya Allah, isinya coba aja kawan-kawan lihat ya, saling mendoakan, saling menyemangati, saling mensupport gitu. Dan ini nggak boleh ditinggalkan gitu. Makanya kawan-kawan sekalian, walaupun misalkan sudah selesai riadohnya, saya tidak berada di dalamnya, itu harus saling menyemangati. Ketika misalkan kawan-kawan merasa ada sedikit rasa malas, ya Allah, rasa malas banget ya, udah bilang aja sama teman-teman yang lain, Tete, aduh saya sekarang lagi malas nih, tolong kasih semangat dong. Biasanya pasti tuh, ayo semangat gitu kan. Saling menasehati, saling menyemangati, bahkan saling menyayangi. Ini luar biasa ini, saling menyayangi. Biasanya orang nggak ada tuh ya yang kenal aja belum tentu saling menyayangi. Kita kenal nih sama teman kita, belum tentu kita sayang sama dia, bener nggak? Ini nggak kenal tapi saling sayang. Aneh saya juga. Nggak aneh sih, kalau kata Teh Ane kan kita ditautkan dengan hati kita karena kita sering membaca sholawat, membaca istighfar, membaca tasbih, sehingga itu sampai ke langit ya, sampai ke langit, dan itu yang menjadikan hati kita akhirnya menyatu. Wah, serem ini pembahasannya tinggi banget nih Teh Ane nih. Ya bukan serem ya, takjub lah gitu ya, karena hati kita ini udah ditautkan nih sama Allah nih, hati kita ini udah saling kenal, saling dekat, saling sayang gitu ya. Dan ini nggak dibuat-buat. Saya yakin ya, kawan-kawan semua yang sudah saling sayang dengan sesama anggotanya, ini bukan dibuat-buat, bukan kalau kata si Wati kan dulu jangan-jangan disuruh sama Teteh lagi gitu ya. Enggak ada yang dibuat-buat. Tanya aja sama diri sendiri deh gitu. Apa iya dibuat-buat? Enggak, semuanya ini terjadi alami. Terjadi begitu saja. Itu karena kita sudah satu visi, satu misi, satu tujuan. Tujuan kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka hati kita akhirnya menjadi dekat. Dan ini yang akan menjadikan kita, insyaallah mudah-mudahan kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kawan-kawanku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika lingkungan kita masuk ke dalam lingkungan yang orangnya pemalas, orangnya jarang sholat, orangnya tukang ngegibahin orang, orangnya misalkan nggak pernah melakukan amal-amalan sunnah gitu, biasanya kita ke bawah-bawah tuh. Iya, dia aja nggak pakai sholat sunnah, qobliyah ba'diyah, saya juga ngapain ngelakuin itu. Dia juga nggak pernah tahajud, saya juga ngapain, emang enak tidur. Apalagi misalkan dikompor-komporin nih sama teman kita nih, lu lagian ngapain sih sholat tahajud, buang-buang waktu aja, lagian daripada sholat tahajud mendingan tidur aja, ya udah enak gitu. Dikompor-komporin seperti itu, akhirnya kita beneran jadi kompor meleduk kita. Dikompor-komporin karena lingkungan kita bukan lingkungan yang baik, lingkungan kita bukan lingkungan yang mengingatkan kita
kepada ketaatan kita kepada Allah. Makanya wajib tuh kita tuh mencari lingkungan-lingkungan yang baik dan nggak boleh dilepaskan. Kalau kita udah misalkan ngerasa udah nggak berguna nih SWTD, udah saya mau keluar aja, ngapain di SWTD ini gitu ya. Apalagi saya udah udah memahami, menguasai ilmu SWTD ini, udah deh saya mau keluar aja. Tapi ingat ya, itu keistiqomahan kita itu bisa ada ketika lingkungan kita ini lingkungan yang tetap baik ya. Katakanlah misalkan nauzubillah min zalika ya, kita sudah menguasai ilmu SWTD tapi kita punya lingkungan yang kurang tepat, bisa jadi itu ilmunya hilang, bisa jadi ya terus kan yang namanya setan itu akan mengganggu kita sampai kapanpun dan tidak akan pernah berhenti mengganggu kita terus aja sampai kita tergoda, benar-benar tergoda. Setan itu akan terus menggoda kita gitu. Walaupun misalkan ilmu SWTD ini dulunya pernah kawan-kawan kuasai tapi lingkungannya bukan lingkungan yang baik, lingkungannya tidak menjadikan kita atau mengingatkan kita kepada hal yang baik, mengingatkan kita kepada ketaatan kita kepada Allah, maka bisa jadi itu ilmu SWTD-nya akhirnya jadi hilang. Nauzubillah min zalika. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang di dalamnya. Jadi pegang erat-erat kawan-kawan yang lain ya. Yang sama-sama satu grup gitu. Bahkan nih kalau sekarang kawan-kawan suka pakai media sosial Facebook ya, IG, biasanya kan suka pada nge-tagin saya ya. Saya juga sampaikan juga kepada kawan-kawan yang mungkin sampai saat ini belum saya konfirmasi di Facebooknya, belum saya follow back di IG-nya, tolong langsung DM aja, langsung inbox aja, langsung inbox ataupun misalkan komen aja gitu, tolong dong konfirmasi gitu, karena saya juga suka nggak kenal ini siapa gitu kan, ini siapa orangnya, kadang-kadang namanya tidak sama, nama di WA dengan nama di Facebooknya tidak sama gitu, makanya harus diingatkan gitu. Dan karena kita pakai media sosial Facebook ya yang sering nge-tagin saya gitu, itu jangan sungkan-sungkan tuh, si Anu nge-tagin Teh Nasya nih ngomongnya SWTD, berarti dia anggota SWTD, walaupun bukan satu part nih, harus saling peka nih, tanya aja, misalkan Teteh part berapa, Teteh SWTD juga ya, Teteh part berapa, part sekian misalkan, itu harus terus dijaga gitu, walaupun bukan sesama part ya, bukan sesama anggota grup gitu, tapi kita satu naungan keluarga besar SWTD, maka kawan-kawan ini harus punya keinginan juga untuk bisa menambah teman-teman kita di luar part yang lain. Makanya saya kepengen banget ya suatu saat nanti nih kita keluarga SWTD ini bisa berkumpul di satu tempat gitu ya. Insyaallah dah kita nanti agendakan ya, mudah-mudahan Allah meridhoi, mudah-mudahan Allah memudahkan ya keinginan kita untuk bisa bersilaturahim di keluarga besar SWTD semua. Kita booking tuh taman mini gedung taman mini ataupun misalkan di mana ya yang bisa memenuhi kapasitas yang banyak, ataupun di Gelora Bung Karno juga bisa, ataupun misalkan kita bisa mabit bareng. Saya mah cita-citanya memang mabit bareng loh ya, tapi kalau mabit bareng nggak bisa ya paling nggak kita bisa berkumpul di satu tempat, kita bisa saling mengenal gitu, saling mengenal antara satu sama lain. Oh ini part segini, ini part 1 ya, ini part 2 ya, ini part 3 dan seterusnya. Ya mudah-mudahan niat kita ya bisa berkumpul untuk bisa menjaga tali silaturahim kita, untuk menjaga ukhuwah Islamiyah kita. Mudah-mudahan ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti itu. Dan yang terakhir yang harus kita ingat, ketika kita malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita mungkin banyak dosa. Kenapa sih kita ini malas ibadah? Karena memang dosa kita banyak. Oleh karena itu banyakin baca istighfar, harus kita lakukan. Di samping kita nih, kalau di SWTD ini karena S-nya itu sholawat ya, kita harus perbanyak sholawat. Sholawat ini untuk mentawasulkan kita menjadi bukti kita rasa cinta kita kepada baginda Rasul Muhammad SAW, dan mudah-mudahan ketika kita memperbanyak sholawat ini menjadikan Allah juga cinta kepada kita. Kenapa? Karena Allah pun mengajarkan kepada kita untuk kita bersolawat kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Allah yang mengajarkan langsung. Allah memerintahkan kita misalkan harus melakukan sholat, Allah tidak melakukan sholat. Allah memerintahkan kita untuk melakukan puasa, Allah tidak melakukan puasa. Tetapi ketika Allah memerintahkan kita bersolawat, Allah pun yang
terlebih dahulu mencontohkan untuk bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Terus apa? Ya Allah, ya Rabbi. Apa? Ya, jadi di dalam surat apa? Al-Ahzab ya. Ya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi, maka kita pun harus bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah yang sudah mencontohkan langsung. Makanya kenapa kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini di samping ya di SWTD ini ada amalan solawat yang harus kita lakukan. Tapi tentunya kita pun harus memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mudah-mudahan wasilah istighfar ini menjadikan dosa-dosa kita terampuni. Kemudian ya dosa kita terhapuskan gitu ya, sehingga ketika dosa-dosa ini terhapuskan maka kita akan lebih mudah untuk terus beribadah kepada Allah. Kenapa kita merasa malas? Harus banyak istighfar tuh, jangan-jangan kita banyak dosa nih, sehingga Allah tidak memberikan semangat kepada kita untuk terus beribadah kepada Allah. Tambah ketika kita berdoa kita sulit meneteskan air mata, jangan-jangan kita juga banyak dosa. Kenapa ketika kita malas untuk meminta dan berdoa kepada Allah, jangan-jangan kita pun banyak dosa. Itu makanya dosa itulah yang akhirnya menjadikan kita akhirnya malas beribadah kepada Allah, dan kita sulit mempertahankan keimanan kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu saja kawan-kawan semua yang dirahmati oleh Allah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi dan semangat untuk kawan-kawan dari materi-materi sebelumnya, bahwa kita tetap harus mempertahankan keimanan kita, mempertahankan keistiqomahan kita dalam ketaatan kita kepada Allah. Dan mudah-mudahan tips-tips yang saya sampaikan tadi ya, ini adalah tips-tips yang biasanya saya lakukan ketika rasa malas itu melanda dalam diri saya, sambil terus kawan-kawan juga berdoa memohon kepada Allah di sujud terakhir kita, di waktu-waktu ijabah yang biasanya saya lakukan itu di waktu bainal adzan wal iqamah. Itu saya meminta kepada Allah agar supaya Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan diri dari sifat malas. Allahumma inni a'udzubika minal ajazi wal kasal, a'udzubika minal jubni wal bukhal, a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Itu harus terus kita minta. Kalau kawan-kawan tidak bisa berdoa dengan pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa. Insyaallah sama, dan insyaallah ini akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.